Resma Reta, 23, atau Reta, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal, menjadi korban pembunuhan pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Perempuan muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat 5 tusukan senjata tajam. Polres Rejang Lebong menduga kuat pelaku pembunuhan ini adalah orang dekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visum menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, tutup Sinar. Sebelumnya diberitakan, warga Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, digemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan muda pada Selasa, 10 Juni 2025, siang. Korban diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Korban diketahui berinisial Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Sementara itu, pihak kepolisian mengungkapkan adanya sejumlah keanehan di tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan seorang perempuan muda di Curug, Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, membenarkan bahwa di tubuh korban ditemukan sejumlah luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Luka-luka tersebut ditemukan mulai dari bagian leher hingga perut. Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RSUD Rejang Lebong untuk dilakukan visum dan autopsi. Pihak kepolisian menduga kuat bahwa korban meninggal dunia akibat dibunuh. Dugaan kuatnya dibunuh, jadi korban pembunuhan, ujar Sinar. Ia menambahkan bahwa saat ini Satreskrim Polres Rejang Lebong tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk upaya mengidentifikasi pelaku jika benar korban meninggal karena dibunuh. Polisi juga masih menyisir area sekitar TKP untuk mencari kemungkinan adanya rekaman CCTV yang dapat membantu pengungkapan kasus. Masih penyelidikan, tapi dugaan kuatnya memang pembunuhan, lanjut Sinar. Ketika ditanya apakah terdapat unsur perampokan dalam kasus ini, Sinar belum dapat memastikan. Namun, saat jasad korban ditemukan, kondisi rumah dalam kondisi berantakan. Laptop korban masih menyala dengan toples isi rengginang di sebelahnya. Polisi juga menemukan banyak tetesan darah dari arah dapur hingga tempat penemuan jasad korban. Polisi masih menelusuri apakah ada barang-barang yang hilang dari rumah korban. Masih kita periksa, apakah ada barang yang hilang atau tidak, kita belum ketahui, tutup Sinar. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis.